bakat sering juga disebut talenta atau kecerdasan ganda, multiple intelligence, ya. Adalah suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuhkan atau dikembangkan. Jadi, bakat seseorang itu nggak cuma satu. Bakat seseorang itu 8, bahkan sekarang ditemukan 9 ada di kepalanya. Tapi tidak 9-9-nya itu dominan. Ya, oke. Sekarang bakat sering disebut talenta atau kecerdasan ganda ya. Jadi setiap orang itu punya 8 bakat atau bahkan 9 bakat. 9 di sini talenta. Cuman tidak 9-9-nya dominan. Jadi nanti kita cari 4 besarnya atau 5 besarnya itu yang mana? Itulah yang sebaiknya kita asah. Bisa nggak Bu Aisyah asah 8-8-nya? Bisa aja, tapi butuh waktu yang sangat lama. Terlalu lama nanti. Sekarang apa-apa kan pelajaran itu maunya kuantum. Ya, nanti tinggal ya kita bekerja sama dengan anak atau teman yang bakatnya tidak dominan seperti kita bakatnya nggak seperti dia gitu. Nah itu kerjasamanya begitu nanti ya. Dan ingat masih dapat ditumbuhkan atau dikembangkan. Ya, oke. Kecerdasan ganda atau bakat ini bersifat laten atau tersembunyi. Makanya ada istilahnya, oh bakatnya terpendam. Ya. Dan ada pada setiap manusia, namun dengan kadar pengembangan yang berbeda. Ini dia. Jadi semua orang punya, ya, kok saya bisa gini, Bu Aisyah, ya terang aja. Orang punya 8 bakat kok. Tapi ada 4 yang dominan, itu yang perkuat. Ya, supaya apa? Supaya cepat sukses. Ya, dan ingat bersifat laten ya. Kenapa? Itu tadi, sarafnya masih ada di sini. Harus ditemukan, ya, dirangsang dan kemudian ya diperkuat lagi, diasah istilahnya ya. Nah, apa saja sih kecerdasan yang menurut Howard Gardner yang ada pada diri manusia? Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tahu ini ya. Kecerdasan linguistik, ini tadi yang saya cerita contohkan kecerdasan bahasa ya. Kecerdasan logika matematika. Ya, nanti kita akan bahas detail ya kalau ada waktunya ya. Kemudian kecerdasan intrapersonal, kecerdasan untuk merenung tentang diri sendiri, sering ngomong sama diri sendiri, ini intrapersonal, itu pun bakat. Jadi kalau ada ibu-ibu merasa saya kok nggak bisa apa-apa ya, tapi saya senang banget mengamati, kemudian saya senang banget dialog sama diri sendiri, itu juga bakat Bu. Namanya kecerdasan intrapersonal ini, yang punya kecerdasan intrapersonal ini biasanya bisa menulis buku, bisa menulis novel, bisa menulis ini. Ya. Nah, ada juga kecerdasan interpersonal. Ya, pinter bersosialisasi, pinter berkomunikasi sama, itu juga bakat. Kecerdasan interpersonal, jadi nggak boleh diabaikan itu. Ya. Kemudian juga kecerdasan musikalis, nah ini sudah jelas lah ya. Banyak orang menganggap yang bakat itu hanya musikalis. Ternyata musikalis salah satu dari kecerdasan ganda tadi. Ya. Kecerdasan visual spasial ini gampangnya gini, senang lihat benda, terus pandai mengukur ruang, itu namanya visual spasial. Makanya di sini sering banget manifestnya itu adalah senang melukis, senang mendesain, menata-nata. Ibu kalau ada di rumahnya 3 bulan sekali, rumahnya dibetulin tatanannya, itu berarti ibu punya kecerdasan visual spasial. Ya, nggak mau dengan bentuk begitu-begitu terus. Kamarnya bolak-balik di makeover istilahnya sekarang ya, ganti tempat tidurnya sini pindah, berarti punya kecerdasan visual spasial yang dominan itu. Tapi kalau ada ibu-ibu yang kecerdasan visual spasialnya nomor 8 urutannya atau nomor 9 urutannya, udahlah gitu aja udah bagus, yang nggak usah dipindah-pindah, nah kayak gitu. Ya. Kemudian kecerdasan kinestetik ini tadi yang saya contohkan, yang senang bergerak, senang olahraga, senang jalan-jalan. Ibu-ibu barangkali ini yang paling sulit nih. Pada saat pandemi, orang yang punya bakat kinestetik susah banget nih. Harus di rumah soalnya. Ya. Jadi jalan-jalan tuh bakat Bu Aisyah. Iya bakat, jalan-jalan tuh bakat. Ya, ada ibu yang rajin berkunjung pada teman-teman. Itu bakat juga namanya kinestetik. Ya. Nah, kecerdasan naturalis. Nah, naturalis ini yang nanti senang sama tanaman, senang sama binatang. Ya. Kemudian hobi banget, cinta banget sama orang-orang yang memasak. Nah, ini naturalis. Nah, satu lagi apa Bu Aisyah? Katanya 9 kecerdasan. Iya, satu lagi memang terakhir dia ditemukan apa? Kecerdasan eksistensial atau kecerdasan spiritual. Kayak apa tuh Bu Aisyah? Kemampuan untuk berpikir kosmik atau hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan alam semesta. Ya.
Ini juga kita ada sebetulnya, tapi ada yang tidak dominan, tapi ada yang dominan, sudah senang banget melihat hukum-hukum alam ini. Senang banget belajar tentang benda-benda alam semesta ini, senang banget belajar tentang energi, senang banget belajar tentang ya hal-hal yang ada kaitannya dengan alam semesta, diri manusia, kehidupan, kematian. Ini ada ini. Ya. Dan kalau ada anak yang kecerdasan eksistensial atau kecerdasan spiritualnya urutannya nomor 1, biasanya ini disebut anak indigo. Ya, dia mata ketiganya dia lebih sensitif dari kita yang mata ketiganya standar. Ya, dia bisa lihat energinya alam semesta ini, dia bisa lihat vibrasi-vibrasi, lihat betul-betul lihat dengan mata terbuka. Ya, itu berarti anak itu bakat eksistensial atau spiritualnya nomor 1. Saya ada sahabat ya, kalau saya kasih lembar tes bakat, itu bakat yang 8 itu semua rendah sekali nilainya, 1, tapi ini ya dia nilainya 10. Tapi memang anaknya indigo. Ya, waktu kecil susah banget sekolah, susah. Kenapa? Setiap sekolah nggak enak ke sekolah itu. Kenapa? Dia lihat vibrasi atau kelembapan di kelasnya itu nggak enak. Pindah lagi ke sekolah lain, aduh nggak enak. Itu yang kasihan ibunya, makanya ibunya panik karena ilmu kayak gini belum ada dulu, makanya dibawalah ke orang pinter ini, orang pinter itu. Dan ternyata sekarang baru dia ngerti. Dan setelah dia paham bahwa, oh saya kecerdasan eksistensialnya tinggi Bu Aisyah, iya. Maka dia fokus pada belajar ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan vibrasi. Dan sangat membantu orang. Kadang dia dari jauh WA saya, Bu Aisyah banyak minum. Saya lihat vibrasi Bu Aisyah agak merah nih, capek banget. Oh iya, ya Allah, astagfirullahaladzim, terima kasih ya. Nah itu, kalau ada orang yang punya eksistensialnya dominan, itu kayak gitu, dia punya ciri-ciri ya. Oke. Dan Howard Gardner, kita semua berbeda, karena kita semua memiliki kombinasi kepandaian yang berbeda. Ya, jadi sepakat ya, semuanya ada 9. Cuman beda-beda urutannya, itu yang membuat berbeda kita, karena kombinasinya beda-beda. Tapi 9-9-nya ada. Sampai sini sepakat dulu ya. Supaya apa? Supaya kita langsung, oh begitu toh kecerdasan ganda ini. Ya. Bila kita mampu mengenalinya, ini kata Howard Gardner, saya kira kita akan mempunyai kesempatan yang bagus untuk mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi di dunia. Ya, ini menurut Howard Gardner. Tapi saya pun setelah pelan-pelan belajar kayak gini, oh iya betul ya. Lihat anak enak langsung ngerti, oh ini bakatnya ini. Arahkan ke sini. Oh, anak yang kedua begini-begini. Itu Masya Allah. Ya, itu memang ilmu ini meningkatkan derajat kita ya, derajat kefahaman, derajat kebijaksanaan, ya. Kemudian derajat kelegowoan gitu ya. Nah, ini penting ya, kita pelan-pelan belajar ilmu-ilmu tambahan ya. Oke. Jadi sekali lagi, semua orang ada 9, tapi kombinasinya beda-beda. Mungkin saya urutan 1, 2, 3, 4, beda dengan Bu Endang, ya gitu ya. Beda dengan Bu Yeyen gitu. Tapi mungkin ada juga yang ada urutan yang sama gitu. Nah itu ya. Bakat berdasarkan fungsinya, terbagi 2 dia. Ada yang disebut kemampuan bakat bidang khusus, talent. Contohnya bakat yang musikalis atau melukis. Ya. Jadi kalau ada anak atau orang bakat musikalisnya nomor 1, udah jelas tuh dia pasti larinya ke musik jelas banget, ya. Atau ada orang yang bakat visual spasialnya nomor 1, dia arahnya ke melukis. Tinggal kita arahkan lukisannya apa. Paling bagus adalah membuat lukisan kaligrafi misalnya, atau mendesain baju nah itu. Tapi ada juga yang namanya bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk mewujudkan kemampuan khusus. Misalnya bakat melihat ruang, spasial visual itu dibutuhkan di bidang arsitek. Jadi kalau anak kita mau pilih ya fakultas arsitektur atau sipil itu ya buat bangunan-bangunan, kalau kita tes bakatnya, kecerdasan visual spasialnya rendah di urutan nomor 7, nomor 8, dia akan kesulitan masuk ke fakultas itu. Ya. Kenapa? Karena dia nggak tertarik lihat ukuran-ukuran ruangan itu. Tapi kalau spasial-spasialnya tinggi nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, dan kemudian dia masuk arsitek, ya masuk ke ya itu tadi ya semua yang bentuk-bentuknya ada kaitannya dengan bangunan, nah itu dia akan cepat ngerti, makanya dia akan lebih sukses kuliahnya gitu. Itu kaitannya, ya.
Nah, jadi kalau gitu gimana? Bakat baru muncul atau teraktualisasi bila ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan. Nah, inilah sekolah-sekolah yang bagus, PAUD yang bagus, yang paham tentang multiple intelligence, dia memberikan kesempatan untuk berkembang. Itu makanya ada pilihan-pilihan permainan, pilihan-pilihan kegiatan. Ya. Namun tentu sekali lagi kondisi pandemi itu harus menata ulang bagaimana caranya ini. Saya kalau ditanya persis, Bu Aisyah gimana caranya ya dengan cara online kita menstimulasi bakat anak-anak. Secara persis saya nggak tahu karena saya baru kali ini juga kok ya hidup dalam online-nya lebih banyak. Saya belum pernah mengalami pandemi memang. Kita semua belum pernah mengalami pandemi. Jadi kalau ditanya persisnya itu lagi cari formula, ya sudah kita sama-sama cari formulanya gitu. Yang penting pahami banget ya, perkuat banget tentang 9 multiple intelligence ini, yang mana aja deh. Baru bisa cari formulanya. Ya. Bu Aisyah saya susah banget jadi guru PAUD nih ngajarin anak-anak. Saya udah kebayang tuh susahnya Ibu. Ya. Cuman kalau saya ditanya persisnya saya nggak ngerti. Karena nggak setiap hari saya ngurus PAUD gitu. Itu perbedaannya. Sebagaimana misalnya kalau saya bilang sama ibu-ibu, aduh saya pusing banget lihat anak-anak narkoba. Nah, anak-anak narkoba lebih parah lagi, nggak bisa diarahkan lewat Zoom. Lewat Zoom nggak bisa. Ya. Nah inilah yang kita lagi putar pikiran ya, karena kondisi pandemi. Sekali lagi pada saat kondisi pandemi ini kita harus pahami bahwa kita semua sedang belajar, mana. Semuanya bingung. Ya, jangankan kita, ya pemerintah juga bingung, dokter-dokter juga bingung, dunia bingung. Makanya ya sudahlah, saling menghormati saja ya, jangan saling menyalahkan. Ya. Nah. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat untuk hal tersebut atau hal yang berkaitan dengan bidang yang akan ditekuni. Jadi kalau minat gitu apa dong? Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Ada rasa ingin tahu. Aduh, ya pengen banget nih belajar piano. Aduh, kayaknya ada dorongan banget. Ya, wah itu berarti ada minat gitu. Kenapa? Karena dia lihat misalnya temennya main piano, itu minat. Ya. Jadi minat bukan bawaan sejak lahir, yang bawaan sejak lahir itu bakat. Minat itu tercetus ya, faktor yang mempengaruhi munculnya minat tergantung kebutuhan fisik, sosial, emosi dan juga pengalaman. Seorang anak dari kecil nemenin ibunya sakit di rumah sakit, dia lihat dokter dengan baik menangani ibunya, dia langsung punya minat. Kenapa? Dia punya pengalaman ya dan emosi. Ya, aduh, pengen jadi dokter gitu. Nah, yang luar biasanya dokter, bakat manapun bisa jadi dokter, kecerdasan apapun bisa jadi dokter. Itu enaknya dokter. Ya. Sehingga nanti spesialisasi berbeda. Dokter, sudah dokter, kemudian dia punya kecerdasan bahasa ya, makanya mungkin kayak saya yang menjadi kedokteran masyarakat ya. Saya dokter, dia seneng banget punya kecerdasan visual spasial yang suka benda ruang, itu bisa jadi ke dokter bedah, nah gitu. Ya. Nah ini. Atau misalnya itu tadi secara sosial, dia sering ngobrol sama pamannya yang seneng main biola. Dan dia juga memang di otaknya sudah punya kecerdasan musikalis nomor 3 misalnya atau nomor 2. Makanya dia muncul minat, saya pilih biola gitu. Jadi minat itu bukan bawaan lahir, tapi karena tergantung situasi. Sampai sini sepakat dulu? Makanya mengapa di dalam sekolah kita menciptakan ekskul-ekskul untuk menimbulkan minat. Ya, supaya yang nanti karena ada minat, ada ya kita sudah lakukan ini ya, kebutuhan fisiknya, sosial, emosi dan pengalaman, maka yang bakatnya mengarah itu saya minat ke sini gitu. Ya. Ada nggak anak minatnya itu karena ikut-ikut teman? Ada banyak, apalagi anak-anak SMP SMA, karena memang kondisi saat itu pengalaman emosinya adalah ikut teman. Tapi pun nggak lama dia. Aku mau ikut juga aku mau ekskul dancer gitu. Cuman karena nggak punya kecerdasan kinestetik, itu udah sebulan, bulan kedua mundur itu. Ya nggak apa-apa juga, kita tenang-tenang aja Bu, nggak usah juga marah. Makanya itu paling nggak suka anak-anak dipakein makanya itu. Ya, jangan ikut-ikutan teman, itu nggak suka loh. Ya udah, gitu ya nak. Gimana nak Abun? Aku kayaknya nggak cocok. Oh iya, oke. Tapi alhamdulillah berarti kamu udah mulai tahu bahwa kamu memang karena keikut teman, tapi nggak cocok, nggak sesuai bakatmu ya nak. Nah, udah pindah aja tempat yang lain. Misalnya. Tapi banyak ibu-ibu karena ekskul mahal dimarahin anaknya. Kok kamu nggak lanjutin ekskulnya nih, bunda udah bayar mahal-mahal. Nah
itu yang nanti jadi hambatan itu karena bayar mahal, ya anaknya memang nggak cocok karena ngikut-ngikut teman, minatnya dia karena terpengaruh oleh ya kebutuhan emosi atau sosial dari teman, udah diikutin karena nggak sesuai di lobus parietalisnya di otaknya sini, maka dia pindah. Itu nggak usah marah, Bun. Memang mahal untuk kita menstimulasi bakat. Memang mahal. Kenapa? Karena kita sendiri, orang tuanya belum bisa mengarahkan ke sana. Tapi insya Allah kalau sudah mulai sedikit-sedikit belajar tentang multiple intelligence, sudah mulai ngerti itu. Ya. Minat disertai adanya perasaan senang dan juga bersikap positif. Ya kan? Harusnya gini kan? Tapi itu tadi kalau yang dia munculnya karena pengaruh sosial, ini kadang-kadang di awalnya senang. Kecuali memang di otaknya cocok sama tadi kecerdasan-kecerdasan yang dia ikutin itu. Nah, itu akan terus minat ini lama-lama akan menjadi sesuatu yang disebutnya passion nanti, ya. Passion itu apa? Sesuatu yang tidak pernah kita bosan melakukannya. Jadi Bunda sekarang coba cek deh, passionnya apa? Saya ya ngomong-ngomong kayak gini, berbagi gini tuh nggak bosan. Makanya itu passion saya. Nah, passion juga berdasarkan bakat. Berdasarkan multiple intelligence yang ada di otak saya gitu. Kenapa? Karena saya punya kecerdasan yang nomor dominan itu kecerdasan linguistik, bahasa. Keduanya kecerdasan interpersonal pada orang. Ketiganya kecerdasan intrapersonal, merenung. Baru keempat saya punya kecerdasan musikalis sedikit. Makanya tetap senang aja main-main musik, tapi nggak jago, senang aja gitu. Ya. Nah, dan tidak memikirkan untung dan rugi itu passion. Ada Bunda senang masak, nggak mikir untung rugi, habis masak bagi, itu passionnya. Berarti punya kecerdasan naturalis. Ya. Hobi, kalau hobi apa? Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang. Ya, untuk menenangkan pikiran seseorang dan mendapatkan kesenangan. Tapi hobi juga itu basicnya watak. Bunda hobinya sekarang nanam-nanam, ya. Pohon, misalnya pohon lidah mertua, lidah buaya. Apalagi Bun yang mahal sekarang janda bolong. Tapi udah gak mahal ya sekarang ya. Itu berarti bisa jadi Bunda nih hobinya nanam-nanam itu pasti punya bakat ya atau kecerdasannya yang naturalis. Saya kecerdasan naturalisnya nomor 9 Bu. Ya. Makanya itu nggak hobi nanam-nanam, seneng aja lihat tanaman kalau orang udah bikin. Ih bagus ya. Tapi tangan saya nggak cocok nanam karena dia nomor 9 kecerdasannya itu. Ya, nah itu jadi hobi juga berdasarkan bakat. Tapi bedanya adalah dilakukannya di sesuatu kegiatan yang waktu luang dan bikin senang, duduk-duduk, lihat tanaman gitu. Tapi sekarang hobi bisa menjadi passion juga. Ya, bahkan hobi bisa mendatangkan income juga. Ya, ini. Jadi sebetulnya antara passion dan hobi basicnya bakat. Kalau minat itu karena pengaruh lingkungan. Sampai sini sepakat dulu ya. Supaya kita langsung paham, oh gini. Tapi semuanya itu basicnya multiple intelligence yang ada di otak. Ya. Terus mau taunya gimana? Ini gue banget. Satu, perasaan nyaman ketika menjalaninya. Ya. Kemudian rasanya ini aku banget ya, cocok banget ya. Ya. Saya dibanding misalnya jadi dokter di UGD dengan misalnya jadi dokter memberikan saran-saran atau misalnya konseling, saya lebih seneng yang gue banget nih kalau konseling. Tapi kalau di UGD yang harus loncat sana lihat pasien sini itu saya nggak terlalu suka gitu. Berarti mungkin saya punya passion ya bukan sebagai dokter yang menangani pasien satu persatu. Gitu. Kenapa? Karena bakat saya adalah kecerdasan bahasa yang harusnya dipakai untuk menjelaskan, ya. Terus memiliki semangat yang kuat untuk terus memperdalam dan melakukannya. Saya senang banget ini, misalnya ilmu-ilmu terapi-terapi tentang hipnoterapi, ilmu tentang otak, walaupun usia sudah 52 tahun, pokoknya ada sekolah, ada kursus kayak gitu ikut. Kadang misalnya diulang lagi ikut kursusnya, senang banget. Memang begitu, ya. Jadi ada semangat untuk memperdalam. Mungkin ibu-ibu juga ada yang misalnya punya kecerdasan naturalis, ya, udah umur 50, ya, ikut juga seminar-seminar bagaimana cara bercocok tanam yang efektif. Itu berarti passionnya ke situ, ya. Perasaan puas setelah menjalaninya. Nah, ini cirinya nih. Passion, hobi, ya,
Berdasarkan apa? Bakat. Makanya karena dia ada di otak kita, inilah kita dapati 4 ini. Ya, berarti ini gue banget gitu. Oke? Nah sekarang ya sebelum mendeteksi bakat anak-anak, kita deteksi dulu ya passionnya ibu-ibu ya, boleh ya Bu? Kalau ada kertas di depan Anda, ada pulpen kah atau ada ya apa alat tulis lah ya, nggak apa-apa ya, coret-coret aja dikit ya. Boleh ya Bu? Saya tungguin ya. Oke? Kalau mau minum dulu ya Bu. Ya, ngopi dulu Bu Endang. Ya, sekarang coba tulislah 10 kegiatan yang disenangi saat ini. Ya, walaupun misalnya pandemi ya. Ya, tulis saja 10. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 10. Ya. 1. Tulis saja. Tulis semua 10. 1, saya senang cocok tanam, saya senang pelihara ikan, saya senang masak-masak, saya senang lihat tanaman orang, saya senang misalnya gitu ya. 10. Ya. Saya senang kalau jalan-jalan ke rumah orang, petik-petik tanaman orang. Kayak gitu. Nyindir ini Dokter Aisyah ini. Ini sebetulnya tuntunan bicara. Ya. Nah, nanti kalau sudah 10, apa ya tulis saja dengan gampang. Gitu ya. Kalau sudah 10, oke. Nah, kita masuk ya. Nanti kalau misalnya ibu-ibu belum sempat, nanti foto aja ini ya. Ya. Kemudian cari 5 dari 10 kegiatan tersebut yang paling disenangi. Jadi tadi kan 10 nih. Nah 10 itu 5 itu apa? Bulat kan di pinggirnya. Ini dari semua ini saya senangin. Akhirnya dapat 5. Ya. Dari yang 10 tadi. Senang sih jalan-jalan ke tempat orang gitu. Tapi saya lebih senang nanam sendiri. Sudah itu dilingkarin gitu ya. Kalau sudah dilingkari 5 ini. Karena saya dari 10 ini. Memang 10 disenangi dan cari lagi yang paling disenangi. Nah, dari 5 ini maka kemudian cari 3 dari 5 kegiatan tersebut yang apabila dikerjakan tidak memikirkan keuntungan materi. Nah, saya senang nanam 1, saya senang bagi-bagi tanaman ke teman-teman ya. Saya senang silang-silang tanaman, pokoknya senang aja deh. Dan habis itu ya kalau ada teman minta dong ini, ambil. Nah, berarti 3 itulah passion ibu, hobi ibu, dan kemungkinan besar bakat ibu di situ. Multiple intelligence. Ya. Nah, kayak gini. Kalau saya ya karena saya dari 3 itu ternyata 3 itu seneng ngajar, ya seneng dengerin orang curhat gitu kan, ya seneng juga kemudian ya berbagi gitu, berbagi tips-tips itu 3 itu saya senangi dan 3 kerjaan itu nggak mikir keuntungan materi. Nah itulah passion, itu berarti ada anugerah di otak kita, di otak saya ini untuk lakukan itu supaya hidupmu berguna gitu, ya. Ya. Gitu. Nih gampang jadi caranya ya Bu. Bu Endang dapat Bu? Dapat. Asik. Mantap. Masya Allah ya. Ini untuk kita dulu ya. Untuk kita dulu. Nah sekarang untuk orang. Masih ada waktu nggak Bu? Masih. Ya oke sip. Ya. Nah. Karir pada suatu bidang merupakan hasil interaksi antara bakat bawaan, faktor kepribadian, dan faktor lingkungan. Nah tadi kita tahu bahwa bakat bawaan dan kepribadian atau watak itu kan satu tempat di otak itu, di otak parietalis di sini. Nah, faktor lingkungan itu nanti yang memberi warna di otak yang depan, gitu. Ya. Katakan lagi nih, bakat bawaan saya, kecerdasan bahasa, sama kecerdasan interpersonal. Ini yang dominan-dominan saya sebut ya. Kecerdasan intrapersonal, katakanlah 3 ya. Nah, kemudian kepribadian saya atau watak saya memang orang damai. Orang yang dari dulu masih kecil aja seneng banget di tempat curhatin orang. Gak tahu kenapa gitu. Itu watak berarti. Nah, bakat saya yang punya kecerdasan bahasa dan senang sosialisasi sama orang dan senang merenung, ditambah kepribadian saya yang memang damai orangnya, dan faktor lingkungan apa? Saya sekolahnya kedokteran. Nah, inilah yang menjadi karir. Saya menjadi dokter yang lebih stressing pada kesehatan masyarakat. Salah satu kesehatan masyarakat adalah ya mau menjelaskan.
Tidak semua dokter mau menjelaskan karena tidak sesuai bakatnya. Dia maunya yang jadi, oh yaudah kita ada pasien udah kita bius, kita potong. Ada yang begitu, berarti kecerdasan bahasanya nggak tinggi, dia kecerdasan yang lainnya yang tinggi gitu. Sama-sama faktor lingkungannya sekolahnya dokter misalnya gitu. Ya, nah ini kurang lebih kayak gitu ya. Saya cerita tentang dokter karena pas banget saya ada di situ ya. Mungkin nanti teman-teman, ibu-ibu melihat dari karir yang lain ya.